Berita Ambo Tani. Tanah memiliki sifat fisik dan kimia. Sifat fisik tanah berpengaruh terhadap tersedianya air, udara tanah, dan unsur hara tanaman. Sedangkan sifat kimia tanah berpengaruh terhadap status kesuburan tanah. Tolok Ukur mempelajari dan mendalami sifat fisik tanah dikarenakan salah satu faktor penunjang produksi tanaman penting adalah sifat fisik tanah. Meskipun tanah telah mempunyai sifat kimia yang baik, tetapi tidak ditunjang dengan sifat fisik tanah yang baik, maka produksi tanaman tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sifat fisik tanah berpengaruh bentuk, kondisi, dan penampilannya. Sifat-sifat ini ditentukan oleh bahan penyusun tanah. Sifat kimia tanah merujuk pada reaksi kimia yang terjadi antara komponen tanah dan bahan yang ditambahkan, seperti pupuk atau pembenah tanah. Sifat ini meliputi pH tanah, kandungan unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain, dan kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan unsur hara. Jika suatu negara ingin berbudidaya tanaman wajib memahami hal tersebut, agar tanaman yang ditanam tumbuh di kondisi yang sesuai keinginan tanaman. Berikut jenis tanah di Indonesia. Tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari endapan lumpur, pasir, lanau, dan bahan organik yang dibawa oleh aliran sungai, cocok untuk pertanian, persawahan, perkebunan. Tanah andosol, tanah vulkanik yang kaya akan bahan organik, berwarna gelap, dan sangat subur. Banyak ditemukan di lereng gunung, serta terdapat kandungan bahan organik yang tinggi. Sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan, tanaman perkebunan, maupun tanaman hortikultura. Tanah litosol adalah jenis tanah yang masih muda dan terbentuk dari proses pelapukan batuan yang belum sempurna, cocok untuk tanaman palawija, rumput ternak, dan tanaman keras. Tanah potsolik adalah tanah yang berwarna merah hingga kuning, terbentuk dari mineral kuarsa, dan memiliki kadar unsur hara yang rendah. Tanah potsolik kurang subur dan peka terhadap erosi. Tanah potsolik cocok untuk ditanami tanaman yang tidak memiliki akar yang masuk terlalu dalam ke tanah, seperti kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, dan kenaf. Selanjutnya, tanah gambut, tanah basah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang tertimbun dan membusuk. Tanah gambut memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dan kaya karbon. Contoh tanaman semusim yang bisa dibudidayakan adalah padi, kedelai, jagung, hingga ubi kayu. Tanah humus tanah yang sangat subur terbentuk dari pelapukan bahan organik, seperti daun, batang, dan sisa-sisa tumbuhan, serta hewan yang terurai di dalam tanah. Humus merupakan tahap akhir dari degradasi bahan organik tanah dan kaya akan bahan organik, unsur hara, serta memiliki warna gelap, cocok untuk tanaman. Padi gogo, palawija, jagung, kedelai, ubi kayu, serta berbagai jenis sayuran, dan kelapa, karet, kopi, serta berbagai buah-buahan seperti rambutan, pisang, dan durian. Tanah kapur jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur atau batuan sedimen kaya. Kalsium karbonat, cocok tanaman pohon jati, tanaman palawija, stepa, dan sabana, serta dapat pemanfaatan dalam industri, terutama sebagai bahan baku dalam pembuatan semen, bahan bangunan, dan bahan campuran dalam industri pengolahan biji besi. Tanah latosol tanah yang berwarna merah hingga coklat, dengan kandungan oksida besi dan aluminium yang tinggi. Tanah ini juga dikenal sebagai tanah merah. Cocok untuk berbagai jenis tanaman, terutama tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Seputar gambar ilmu tanah.
Sekian dari Ambotani, salam petani.